Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline serta informasi yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan membahas tentang pemberkasan P3K Guru 2023. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang cara mengisi riwayat keluarga P3K Guru 2022 pada pengisian DRH P3K 2023 gitu ya. Baiklah teman-teman, untuk menginputkan riwayat keluarga P3K Guru ini, coba kita masuk ke SSCASE-nya dulu. Nah, ini kita sudah masuk ya di bagian keluarga gitu. Ini sebelum ke keluarga, ini yang perorangan, pendidikan, pekerjaan itu silahkan diselesaikan dulu. Nah, di bagian riwayat keluarga ini yang perlu diinputkan itu teman-teman, ada bagian istri atau suami, lalu ada anak gitu ya, ada orang tua kandung, ada saudara kandung, ada bapak ibu mertua, ada 5 item gitu. Nah, untuk petunjuknya silahkan dibaca supaya nanti teman-teman tidak salah dalam pengisian gitu. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman itu seorang istri, maka suami datanya gitu ya, data suaminya yang diinputkan. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini untuk anak gitu, ini yang ditambahkan adalah anak kandung teman-teman ya. Di sini anak kandung gitu. Nah, kemudian orang tua, ini yang dimasukkan orang tua kandung, bukan orang tua tiri gitu. Ini supaya jelas gitu ya cara inputnya. Lalu saudara kandung, ini yang diinputnya ya saudara kandung gitu, bukan saudara tiri dan sebagainya. Lalu bapak ibu mertua gitu ya. Nah, jika di sini teman-teman masih kosong, ini kan saya sudah diinput ya, sudah diinputkan, ini sudah lengkap. Jika masih kosong, silahkan teman-teman ini tambah riwayat istri atau suami di sini. Yang perlu dipersiapkan adalah kartu keluarga gitu ya. Dari semua item di sini silahkan kartu keluarga dipersiapkan dan juga KTP bila diperlukan gitu. Jika kita ingin menginputkan data istri atau suami, kita klik tambah di sini ya, tambah riwayat. Ini pengisiannya sama teman-teman, antara istri, suami, anak kandung, ibu kandung dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan nick ya, silahkan masukkan nick istri atau suami atau sesuai permintaan lah, istri, suami atau anak kandung, ibu kandung dan sebagainya. Ini kita tutorialnya dijadikan satu aja gitu. Silahkan masukkan nicknya. Nah, jika yang akan diinputkan itu orangnya sudah meninggal, ini di sini dikosongkan ya. Ini ada petunjuknya. Jadi nick itu khusus yang masih hidup gitu. Kemudian masukkan nomor kakaknya. Jika orangnya sudah meninggal, itu silahkan kosongkan di sini. Gitu ya, silahkan dikosongkan. Ini hanya contoh saja teman-teman, silahkan masukkan nicknya di sini gitu ya. Ini 16 digit kalau nggak salah nih ya. Ini hanya contoh nih ya. Nah, seperti ini silahkan masukkan nick dan nomor kakak. Lalu pekerjaannya silahkan di sini pilih. Jika ingin cepat ya ditulis umpamanya guru, nah ada. Umpamanya petani ya ada gitu ya. Atau pensiunan ada. Atau pegawai negeri sipil ya kita ketik. Nah, itu ya. Apa namanya? Diketikkan kata kuncinya. Nah, jika di sini istri, suami atau anak atau saudara kandung dan sebagainya itu seorang pegawai negeri sipil, ini kita di sini pilih ya pegawai negeri sipil gitu. Nanti masukkan NIP-nya, namanya, lalu cari ASN jika memang seorang pegawai negeri sipil gitu. Tapi kalau hanya petani saja umpamanya, mohon maaf gitu, ini tidak usah NIP-nya ya. Kemudian nama yang tertera di kartu keluarga atau KTP kan biasanya sama. Tempat lahir juga, ini tempat lahir yang tertera di kartu keluarga orang tersebut yang kita inputkan gitu.
tanggal lahir juga silahkan ini dipilih ya, tahunnya ini mundur, ini maju gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah gitu ya, namanya silahkan masukkan di sini. Nah kemudian perusahaan ini tempat bekerja gitu, silahkan dituliskan. Istrinya itu bekerjanya di kalau sekolah ya sekolah mana gitu ya, atau suaminya atau di perusahaan apalah. Kalau umpamanya anak ya nama sekolahnya itu di mana gitu. Kalau SD ya SD-nya SD mana, kalau SMP ya SMP-nya di mana, kalau mengisi anak gitu. Nah ini diisi gitu ya. Utamakan itu yang ini, yang bintang merah ini yang wajib gitu. Kalau ini kalau tidak ada, kalau tidak tahu gitu ya pekerjaannya, ya di strip saja atau kosongkan ya, di sini kosongkan nih bila tidak perlu gitu. Nah kemudian status perkawinan, jika menikah ya menikah, jika janda ya janda gitu. Nah kemudian akte menikah ini nomor ya, ini nomor pada akte menikahnya itu berapa gitu. Nah jika janda untuk akte menikah itu ya silahkan diinputkan juga ya akte cerainya gitu. Nah jika janda ada akte cerainya, ada tanggal menikahnya kapan, tanggal cerainya kapan, ini jika janda gitu. Nah sekarang yang menikah ya, akte menikahnya masukkan ini nomor gitu, tanggal menikahnya itu kapan ya, tanggal menikahnya kapan silahkan tinggal dicari tahun bulan tanggalnya gitu. Kemudian status, jika masih hidup pilih hidup gitu ya. Nah kemudian begini teman-teman, untuk yang ini yang bagi yang hidup ya, untuk yang sudah meninggal itu umpamanya saudara yang diinputkannya atau suami atau istri, mohon maaf, umpamanya sudah meninggal ya, ini nik tadi kosong ya, nomor kakak kosong. Untuk yang sudah meninggal ini di sini pekerjaannya tidak bekerja ya, karena sudah meninggal. Lalu namanya dimasukkan, tempat lahir masukkan, tanggal lahir ini kosongkan. Nah ini enggak usah ya. Nah di sini lalu ini enggak usah, ini enggak usah, status meninggal gitu. Ini kalau kita memilihnya meninggal gitu, silahkan. Yang penting bisa tersimpan ya, seperti itu. Kalau sudah klik simpan, penulisannya sama ya, semuanya intinya sama. Jadi yang kami uraikan itu untuk cara mengisi keseluruhan ini. Nah jika sudah teman-teman, silahkan di cross check kembali datanya ya. Nah kita klik di sini, nah nanti akan muncul di sini gitu datanya ya, silahkan itu. Nah ini silahkan kalau sudah di cross check kembali teman-teman. Nah kalau sudah benar-benar datanya sudah sesuai dengan kartu keluarga atau data-data yang ada, kita klik selanjutnya. Ini sebagai bukti disimpan gitu ya. Oke, itu saja teman-teman yang perlu kami sampaikan untuk cara mengisi riwayat keluarga pada SSCASN ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Next videonya itu tentang organisasi ya, SKCK dan sebagainya. Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.